Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fans untuk Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga Shibotak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 10 chapter 55,8 bagian kedua yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Ankun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di manga Extra 10 chapter 55,8 bagian kedua ini menceritakan Saitama yang akhirnya terjun membantu para pahlawan dalam melawan monster laba-laba. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Jack Emperor yang selesai men-scan kemampuan yang dimiliki monster laba-laba. Menurutnya, tubuh dari monster itu lebih lemah dari beruang. Skenario terburuk dari ini, bahkan tanpa para pahlawan sekalipun, sekelompok warga dengan peralatan yang tepat juga dapat mengatasinya. Bagi Jack Emperor, peringatan yang diberikan tadi kurang tepat, karena level monster itu adalah harimau, padahal yang sebenarnya berlevel serigala. Sambil maju, Darkness Blade berkata, jika dengan kemampuan yang dia miliki ini saja, harusnya juga sudah cukup untuk mengatasi ini semua. Akan tetapi ketika pahlawan tersebut menyerang, dengan mudahnya Darkness Blade berhasil dihempaskan dengan sekali pukul. Dia bingung, kenapa monster tersebut bisa jadi sekuat itu. Padahal sebelumnya topeng milik Jack Emperor memberikan nilai kekuatan sebesar 420 saja. Namun setelah mencoba men-scan lagi, Jack Emperor mendapati jika kekuatan yang dimiliki monster meningkat menjadi 6.999 poin dan bisa dibilang level bencananya setara dengan iblis. Pahlawan Stinger yang mendengar hal itu cukup panik. Sontak saja dia bersama Great Philosopher maju untuk mencoba melawan. Namun di luar dugaan, senjata-senjata milik mereka diambil menggunakan jaring-jaring yang monster itu keluarkan. Dan kemudian menghempaskan mereka semua, tidak terkecuali Jack Emperor pula. Kemudian si monster menginjak pahlawan Red Muffler. Dia bercerita jika proses monsterifikasinya terjadi karena dia tidak menghilangkan laba-laba yang memasuki telinganya. Menurutnya kondisinya sekarang akan dapat menyelesaikan apapun. Dan baginya para pahlawan yang datang ini adalah makanan ternak saja. Sambil membuka mulut laba-labanya, si monster berencana untuk memakan pahlawan kelasnya itu terlebih dahulu. Akan tetapi dengan sigap, menggunakan teknik bela dirinya, Bang muncul dan segera menyelamatkan Red Muffler untuk menjaga jarak. Dari sisi sebelah, Genos juga maju dengan melancarkan tembakan meriamnya. Sedangkan dari belakang, Shibotak berjalan maju. Menurutnya, kombinasi yang dibuat oleh kedua rekannya itu begitu bagus. Dan dia akan beraksi sebagai penutup serangan dari semuanya. Pukulan keras tersebut membuat tubuh milik si monster hancur berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, ketika Jack Emperor kembali ke lokasi itu dengan membawa peralatan robotnya, dia mendapati jika monster tersebut ternyata telah berhasil dikalahkan. Sedangkan Saitama yang dibantu Genos itu mencoba untuk melepaskan beberapa jaring laba-laba yang melekatnya. Melihat kedatangan pahlawan kelas S tersebut, King pun menyapanya. Sayangnya Jack Emperor yang melihat hal itu malah salah paham dan mengira jika aksi barusan adalah usaha dari King. Tidak lama setelahnya, para warga sekitar mendatangi jasad monster itu dan mencoba memotretnya pula. King juga diceritai soal sensor topeng canggih yang Jack Emperor ciptakan. Menurutnya, dengan digitalisasi, mereka akan bisa lebih memahami kemampuan bertarung milik seseorang. Sambil mengenakan topeng tersebut, dia menawari Bang untuk melihat seberapa besar kekuatan yang pahlawan kelas S itu miliki. Namun Silver Fang menolaknya. Bocah jenius itu pun beralih ke Genos. Tapi berhubung tubuh dari pahlawan cyborg itu cenderung lebih banyak ke mesin, membuat alat deteksinya tidak dapat membaca secara signifikan. Dia pun beralih ke Shibotak yang sedang melepaskan jaring-jaring laba-laba itu. Namun ketika sedang men-scan tubuh Saitama, tiba-tiba sisi samping topeng robot tersebut mengalami keretakan dan menginformasikan jika tubuh pahlawan botak satu ini tidak dapat diidentifikasi. Jack Emperor pun bertanya
bukankah pria botak tersebut adalah seorang pahlawan? Karena menurutnya tubuh Saitama begitu lemah. Dia menduga mungkin itulah yang membuat angka deteksinya jadi tidak muncul. Serta menurutnya hanya si botak saja yang sepertinya menjalani latihan paling sedikit. Bagi Child Emperor, Saitama seperti orang pada umumnya yang tidak bugar. Mendengar hal itu membuat si botak jadi sedikit naik pitam. Bocah jenius itu ganti mencoba men-scan tubuh milik King, yang kebetulan juga pahlawan tersebut sedang mengeluarkan King Engine-nya pula. Akan tetapi secara mengejutkan, topeng robot tersebut juga tidak dapat mengidentifikasinya lagi. Waduh, kayaknya kesalahpahaman makin menjadi-jadi nih guys. Mungkin di awal saat men-scan tubuh Saitama tadi, membuat topeng robot itu jadi rusak. Makanya pas nyekan tubuh King, akurasi dari topeng tersebut jadi sedikit terganggu. Atau mungkin karena King-nya sendiri yang terlalu lemah ya guys. Child Emperor bercerita jika topeng scannernya ini tidak bisa mengidentifikasi tubuh seseorang yang nilainya di atas 9.999. Menurutnya tubuh King terlalu kuat sampai bisa melampaui poin maksimal milik topengnya ini. Dia pun mencoba menghampiri Fubuki dan menawarinya dalam mendeteksi tubuh pahlawan itu. Sebagai informasi saja, untuk pahlawan kelas C rata-rata tubuhnya memiliki kekuatan sebesar 100 poin. Melihat pahlawan tersebut yang terus-terusan murung membuatnya bertanya, dengan apa yang terjadi? Genos bercerita jika gadis itu masih shock berat karena sebelumnya King telah berhasil mengalahkan 30 pasukannya dalam bermain game sendirian. Sambil berkeringat dan murung, Fubuki tidak mengira jika King bisa mengalahkannya. Padahal kelompok milik Saitama cuma beranggotakan 4 orang saja. Dia heran, apakah koneksi yang dia miliki ini masih kurang cukup. Sedangkan Child Emperor sendiri telah selesai men-scan tubuh pahlawan tersebut dan memberitahu jika kekuatan yang Fubuki miliki hanya sebesar 19 poin saja. Mendengar fakta itu membuat adik Tatsumaki tersebut jadi makin down. Bahkan menurutnya tubuhnya ini jauh lebih lemah dari pahlawan kelas C sekalipun. Genos mengajak gurunya untuk lebih baik meninggalkan gadis itu lalu kembali pulang. Namun Saitama mengingatkan kalau mereka telah memenangkan pertandingan. Dia pun menghampiri Fubuki dan memintanya untuk menenangkan diri. Menurutnya adik Tatsumaki ini terlalu peduli pada peringkat pahlawan sama seperti sebelumnya. Fubuki berkata jika orang-orang seperti si botak dan yang lainnya itu tidak akan mengerti apa yang telah dia alami. Memimpin adalah yang terpenting dan menunjukkan kepada yang lain kalau dia lebih kuat dari mereka. Lalu mengambil posisi lebih tinggi agar mereka tidak melihat kelemahannya. Kakaknya memang seperti itu, selalu tinggi tanpa pernah menunjukkan kelemahannya. Saitama pun berkomentar jika pahlawan tersebut memang menginginkannya, maka usaha dari Fubuki harus dia tingkatkan lagi. Tapi tiba-tiba, Bang, King, dan Genos seperti merasakan sesuatu dari bawah kaki mereka. Saitama sendiri masih ngeluarin kekuatan bacotnya itu guys. Dia meminta Fubuki untuk berhenti mempedulikan yang orang lain katakan. Dan lebih baik, dia tidak menghubungkan apa yang ingin dia lakukan dengan pikiran orang lain pula. Lalu dengan paniknya, Child Emperor memberikan yang lain kalau ternyata yang di bawah kaki mereka ini adalah laba-laba. Mereka semua berjalan keluar dari dalam tubuh monster yang mati tadi. Menurut pahlawan Red Muffler, para laba-laba ini adalah parasit berbahaya. Sontak saja para warga yang ada di lokasi tersebut pada panik semua. Genos bertanya, apakah dia boleh membakar lokasi ini secara langsung saja? Bang memintanya untuk berhenti, karena di sini masih banyak warga sipil. Fubuki sendiri yang mencoba bangkit itu merespon perkataan Saitama. Lalu sambil emosi dan mengeluarkan kekuatan psikisnya, dia berkata kalau sudah tahu itu semua. Dia meminta si botak untuk tidak perlu mengingatkannya lagi. Efek kekuatan psikis tersebut membuat semua laba-laba itu terangkat ke atas dan berkumpul menjadi satu, lalu dihancurkan dalam sekejap. Fubuki mengaku kalau tidak masalah juga jika Saitama maupun kakaknya lebih kuat darinya, karena dia mempunyai metode sendiri dalam menangani berbagai hal. Sambil berjalan pergi, Fubuki mengakui kekalahannya. Kali ini dia akan mundur, tapi bukan berarti dia sudah menyerah. Namun konyolnya si botak kembali mengingatkan jika gadis itu tidak boleh pulang, karena dia masih ada janji yang harus dipenuhi soal tim yang kalah tadi. Child Emperor sendiri yang melihat jasad ratusan laba-laba itu jadi tahu kalau pahlawan perempuan tersebut adalah adik dari Tatsumaki. Dia merasa jika bagian kekuatan yang tidak bisa diukur itu sebenarnya cukup signifikan juga. Sambil mencoba memakai topeng scannernya tersebut, Child Emperor berpendapat jika topeng canggihnya ini masih belum berguna dalam pertarungan secara langsung. Dengan teknologi mereka saat ini, sepertinya masih mustahil juga
untuk mendigitalkan kekuatan secara akurat. Ketika melihat topengnya dengan seksama, dia pun jadi sadar pula kalau di sebelah kiri topeng itu terdapat suatu retakan yang entah dari mana asalnya. Waduh, bocah jenius ini telah sadar ya guys. Beberapa saat kemudian, Fubuki pun menebus kekalahannya dengan mentraktir si botak bersama Genos dan King. Tapi lucunya ketika melihat menu makanan, adik Tatsumaki itu terlalu perhitungan dalam memilih. Karena dia memandang dari segi kalkulasi kalori, mulai dari daging sirloin yang memiliki lebih sedikit lemak, tidak memberi mentega pada makanan mereka, dan saus serta saladnya juga yang harus diperhatikan. Kejadian itu membuat Saitama, Genos, dan King hanya diam sambil berekspresi datar. Dan akhirnya cerita Extra 10 One Punch Man chapter 55,8 bagian kedua telah usai. Nah, itu tadi review Extra 10 manga One Punch Man versi Murata chapter 55,8 bagian kedua, yang edisinya memperlihatkan Fubuki yang menuruti janjinya dengan mentraktir si botak dan kawan-kawan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review extra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.